Oke teman-teman, apakah sering kasih giveaway itu bagus untuk suatu bisnis? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, ini aku dapat pertanyaan yang lumayan bagus sama subscriberku gitu kan. Ada yang tanya gini, Mas, aku baru bikin clothingan, misal kasih giveaway, bagus nggak ya? Oke, kayak biasanya teman-teman, sebelum aku mulai video ini, bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya juga, nyalain notifikasinya. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like, dan kalian bisa share ke teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. So teman-teman, langsung aja kita mulai pembahasan tentang tema kali ini. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini menurutku sangat bagus banget pertanyaannya, dan akhirnya aku berpikiran untuk mengangkat tema tentang giveaway ini karena yang seperti kita tahu sekarang, kalau misalnya beberapa brand atau udah banyak sebenarnya, banyak banget mulai dari brand selebgram sampai YouTuber dan segala macam melakukan namanya giveaway. Dan kalau misalnya kita lihat-lihat atau kita cek gitu ya, apakah giveaway ini sesuatu yang bagus untuk memulai suatu bisnis gitu. Oke, jadi di sini aku pengen sharing aja dari sudut pandangku ya teman-teman tentang giveaway ini. Oke, sebelum aku mulai video ini, aku pengen nge-clearin ya teman-teman. Ini berdasarkan sudut pandangku dan ini aku pengen bedain ya teman-teman. Kita bedain, misal kita build a business sama mungkin kalian ada yang nonton ini sebagai selebgram, YouTuber atau apalah, yang intinya adalah menjual diri atau persona kalian kayak gitu. Oke, poin yang pertama yang pengen aku bahas adalah kalau misalnya kalian membuka bisnis gitu ya. I think giveaway bukan jalan mutlak supaya bisnis kita itu bisa ramai cuy. Tapi kan Mas, giveaway mendatangkan traffic. Iya benar, mendatangkan traffic, tapi apakah traffic atau orang yang datang atau yang ikut giveaway tersebut selanjutnya akan beli produkmu? Menurutku belum tentu gitu loh. Kalau menurut pengalamanku bisnis sampai sekarang nih ya, kemungkinan orang yang ikut giveaway terus beli produk kita selanjutnya nih, itu menurutku sangat-sangat kecil cuy. Mungkin rate-nya di bawah 50% kayak gitu. Apalagi kalau itu adalah brand baru gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Coba deh kalian amati, kenapa ada brand-brand baru yang bakar duit untuk giveaway? Padahal mereka tahu kalau mereka itu masih belum bisa untung di situ gitu. Ya aku bisa yakin 80% karena mereka ingin cari follower gitu. Mereka ingin cari massa kayak gitu. Nah, pertanyaannya lagi nih, apakah cara tersebut salah? Ya enggak juga, enggak salah juga gitu loh. Tapi daripada kalian beli follower untuk brand kalian, ya menurutku giveaway masih oke lah gitu. Karena kalau misalnya kalian beli follower itu tambah useless gitu loh. Sama-sama bakar duit tapi useless gitu. Nah, ini mungkin nanti impactnya bakalan sama kayak brand-brand yang sering ngadain diskon. Ini pernah aku bahas juga sebenarnya di beberapa video sebelumnya. Kalau misalnya ada clothingan atau bisnis lah ya, bisnis apa aja yang mereka itu sering mengadakan diskon. Nah, itu sebenarnya itu sama dengan menghancurkan harga diri mereka sendiri gitu loh. Pasti ada yang nanya, kok bisa Mas? Nah, ketika kalian bermain dengan sering mengadakan diskon atau apalagi sampai sering cuci gudang gitu kan terus menerus, lihat deh coba ketika brand itu nggak melakukan diskon atau promo seperti tadi, mereka seperti apa. Aku bisa jamin hampir semua yang main gitu pada saat nggak diskon, sellingnya mereka itu hancur. Aku bisa jamin cuy. Nah, kenapa aku berani ngomong ini? Karena aku lumayan banyak kenalan teman-teman business owner, nggak cuma bisnis clothing tapi ada beberapa bisnis yang lain gitu, dan mereka itu sering cerita, dan aku juga lihat beberapa sellingnya mereka ketika keadaan normal tanpa promo dengan keadaan ketika mereka promo. Itu jauh banget cuy. Jadi ketika promo itu banyak orang beli sampai 3 kali sampai 4 kali lipat dari penjualan keadaan biasa cuy. Nah, ini yang menurutku sangat membahayakan buat suatu brand gitu loh. Ketika brand kita dicap sebagai brand yang dalam tanda kutip sering promo atau sering diskon, itu bisa dicap sebagai brand diskonan gitu. Nah, ketika orang udah tahu kalau misalnya brand tersebut sering diskon, otomatis habit follower mereka ketika nggak ada diskon, chance mereka buat beli sangat-sangat kecil kayak gitu. Itu udah hukum apa ya, bisa dibilang kayak hukum pasti gitu, hukum alamnya seperti itu gitu loh. Nah, itulah kenapa kalau misalnya kalian follow Instagramnya Masahiro gitu kan, di sana itu kita jarang banget ngasih diskon-diskon gitu. Paling setahun cuma 4-5 kali atau 3-4 kali gitu, dan nggak pernah sampai ngancurin harga
yang parah banget gitu loh. Misalnya harga 190.000 aku jual harga 120 itu udah pasti nggak pernah cuy. Udah pasti anti aku main seperti itu cuy. Aku nggak pengen ngacurin apa ya, image-nya dari si Masahiro ini karena image dari Masahiro ini aku nembaknya adalah segmen high yang otomatis dimana aku lebih mementingkan kualitas daripada aku mementingkan bisa dibilang kayak ya murah-murahan harga atau main kuantitas. Aku nggak main di situ. Aku mainnya adalah gimana caranya membuild suatu produk supaya produkku ini punya value dan mereka yang beli itu mereka beli value-nya gitu loh. Jadi bukan sekedar cuma harga doang. Nah, pakem ini atau bisa dibilang kayak konsep ini aku tanamkan mulai dari Masahiro masih awal banget dari tahun 2014. Nah, impact-nya buat brandku adalah jadi dari tahun 2018 sampai sekarang tren penjualan dari Masahiro itu kebanyakan ketika nggak ada diskon cuy. Jadi pas normal kayak gini nggak ada diskon itu penjualannya kenceng banget. Nah, aku herannya ketika waktu mengadakan diskon itu penjualannya sepi gitu, nggak terlalu rame lah. Intinya nggak terlalu rame sama waktu harga normal gitu. Harusnya kan kalau misalnya diskon itu rame. Nah, ini kalau punya aku justru ketika nggak diskon itu rame, ketika diskon nggak terlalu rame. Jadi apa ya, mungkin itu adalah salah satu impact yang aku tanamkan mulai dari brand ini lahir sampai 2018 sampai sekarang akhirnya menuai gitu loh. Jadi ada hasilnya seperti itu. Karena waktu di awal aku bikin Masahiro ini, aku punya pakem jangan jadi brand yang murahan gitu loh. Idealis, ya benar idealis. Memang aku melakukan ini karena idealisku gitu. Tapi let's see, itu kan berhasil banget buat Masahiro. Tapi di sini aku nggak bisa menjamin kalau misalnya ada yang pakai mungkin cara seperti ini bisa berhasil juga atau enggak. Itu kan tergantung proses juga. Jadi banyak. Jadi kalau misalnya kalian lihat Masahiro itu prosesnya jangan lihat yang sekarang gitu. Lihat 5 tahun atau 6 tahun yang lalu gitu loh. Itu udah berdarah-darah sampai sekarang. Kalau misalnya kalian nonton atau kalian ngikutin channel ini, itu pasti kalian udah tahulah ceritanya seperti apa kayak gitu. Oke, itu tadi untuk kalian yang punya bisnis. Nah, kita bahas yang kedua nih. Kalian adalah selebgram atau youtuber atau content creator atau whatever it said gitu kan. Mungkin ini bakalan spesifik ke youtuber ya atau ke content creator nih yang memang ingin karyanya dilihat, bukan sekedar banyak subscriber atau follower doang. Nah, ini unik sih teman-teman. Aku udah make conclusion juga. Jadi aku udah buat kesimpulan dari sebulan aku kemarin mengadakan Rise Together ya. Yang dimana tujuannya waktu itu adalah aku pengen membantu followerku atau subscriberku yang punya brand supaya brand-brand mereka ini diketahui orang banyak gitu. Jadi aku promosiin, aku review dan barangnya aku giveaway gitu. Aku nggak ngambil sama sekali, itu barangnya aku giveaway buat mereka gitu. Tujuannya adalah menciptakan traffic buat si brand tersebut kayak gitu. Nah, ini impactnya kerasa banget buat aku sebagai content creator di sini teman-teman. Nah, jadi kemarin itu aku cek gitu ya, akhirnya aku buat conclusion, kesimpulannya impactnya itu kerasa banget ketika Rise Together itu kan subscriberku nambahnya lumayan kan, jelas kan. Tapi impactnya setelah event itu selesai, subscriberku agak stuck dan view-nya itu turun gitu loh. Nah, ini impactnya kerasa banget. Jadi waktu pas Rise Together itu ada beberapa kali aku selingi sama kontenku sendiri gitu ya. Jadi bukan yang review doang atau yang giveaway doang. Padahal menurutku itu bagus dan itu menurutku bisa dijadikan pelajaran gitu loh. Tapi viewsnya sedikit dibandingkan sama yang giveaway itu tadi teman-teman. Ketika aku live juga di YouTube, beberapa kali aku melakukan live. Nah, itu banyak banget bisa dibilang kayak spam komen yang tanya, "Mas, udah diumumin belum giveaway-nya?" Atau yang tanya gini, "Mas, pengumuman giveaway-nya jam berapa?" Atau "Pengumuman giveaway-nya kapan?" gitu. Itu banyak banget dan aku mikir gini, ya ampun, orang-orang berarti kan follow aku karena ada giveaway gitu. Ketika orang follow kita karena giveaway, kemudian suatu ketika kita nggak melakukan giveaway, otomatis ya mereka nggak peduli sama isi konten dari si kreator tersebut. Nah, menurutku kayaknya nggak bagus buat kelangsungan channel ini. Nah, tujuan aku bikin channel ini karena aku pengen sharing gitu loh. Karena waktu 2014 waktu aku memulai bisnis clothing, aku nggak nemu cara-cara gimana biar penjualannya ini bagus, terus optimasi di Instagram gimana, terus bikin suatu brand clothing itu seperti apa, itu di YouTube nggak ada teman-teman. Jadi belum ada yang sharing. Nah, di sini tujuanku buat kalian yang pengen cari atau kalian pengen belajar, itu kalian bisa lihat di YouTubeku gitu kan. Dan ini semua kan free aku kasih. Ini berdasarkan pengalamanku yang udah aku alami dan apa yang aku pelajari gitu. Jadi, nah tujuanku adalah
ya pure untuk sharing gitu loh. Nah terus kalau misalnya kalian tanya, kenapa mas kok pengen bagi-bagi ilmu, padahal itu kan rahasia dapur. Iya benar, itu rahasia dapur, tapi aku kayak pengen sharing karena aku dapat ilmu ini dikasih gratis juga, dan mungkin ada beberapa yang mungkin aku ikut kelas dan harus bayar. Cuma waktu aku di titik awal itu aku benar-benar dibantu sama orang, salah satunya adalah mentorku gitu kan, yang dia itu membimbing banget aku sampai sekarang ini, sampai aku bisa mandiri gitu loh. Jadi aku tuh pengen bisa dibilang pengen membantu juga gitu buat kalian. Mungkin aku nggak kenal kalian, dan kalian juga at least nggak tahu aku, tapi yang pengen aku sampaikan adalah ilmunya gitu loh. Jadi walaupun kita nggak ketemu atau belum ketemu lah ya, itu ilmunya udah kalian dapatkan gitu loh. Dan misalnya kalian implementasikan ke bisnis kalian, aku dapat sesuatu yang lebih dari duit gitu. Aku dapat, ya insya Allah aku dapat pahala gitu, aku dapat kebaikan yang coba aku bagikan gitu loh. Nah kalau misalnya kalian tanya, AdSense terus gak penting mas? Ya menurutku AdSense itu bukan tujuan utama buat aku di dalam ber-YouTube gitu. Karena gini teman-teman, nah AdSense-ku itu sampai sekarang masih belum terlalu besar. Masih besaran aku dapat penghasilan dari clothing atau bisnisku yang lain gitu. Jadi kalau misalnya aku pure cari di sini, ya kalian salah gitu loh. Kalau misalnya kalian berpikiran aku pure gitu kan, pure untuk cari duit di YouTube, ya aku nggak bikin konten-konten seperti ini, karena jelas konten-konten mendidik seperti ini view-nya sedikit cuy. Mending aku bikin konten-konten prank, atau bikin konten-konten reaction gitu kan, video orang, atau apa ya yang ada di YouTube trending sekarang lah kayak gitu. Ya aku bikin yang ya seperti itu aja gitu. Kalau misalnya aku pengen pure nyari duit di sini, ya aku juga nggak munak gitu loh. Aku butuh duit, semua orang pasti butuh duit gitu kan, tapi penghasilannya yang utama bukan dari cari AdSense-nya tersebut. Nah dari YouTube itu alhamdulillah aku ada sponsor yang masuk, brand yang masuk, dan itu alhamdulillah bisa jadi buat tambahan operasional supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dari sponsor, dari AdSense, kalian misalnya nonton video ini kemudian ada iklannya, kalian nggak skip, ya alhamdulillah gitu kan. Nah itu uangnya itu bisa dibilang kayak operasional lagi, aku putar lagi supaya channel ini tuh masih tetap bisa maksimal gitu, masih bisa kayak gini kan. Aku butuh perlengkapan nih, contoh kayak lighting, kemudian webcam di sini. Aku belum bisa beli kamera gitu. Mungkin kalau misalnya aku pakai uangku dari bisnis yang lain, aku bisa beli kamera. Cuma di sini aku pengen YouTube ini benar-benar bisa jalan sendiri gitu loh. Jadi entah itu dari AdSense, entah itu dari sponsor atau dari brand yang masuk di channel ini, itu aku putar lagi untuk memaksimalkan produksi gitu. Jadi supaya konten ini lebih berkualitas, kemudian mungkin nanti bisa bayar editor gitu kan, supaya lebih bagus lagi videonya. Jadi seperti itu, jadi aku putar sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi aku pengen balik lagi karena ini udah ngelantur kemana-mana. So, kalau misalnya kalian tanya nih, apakah giveaway itu bagus untuk keberlangsungan suatu bisnis? Jawabannya adalah tergantung dari kalian teman-teman. Tujuan bisnis kalian itu apa? Hanya mendapatkan follower atau mendapatkan uang? Nah itu kalian yang jawab deh. Komen di bawah kalian tujuan berbisnis apa. Karena menurutku banyak cara-cara yang lebih elegan daripada kita itu ngasih giveaway terus-menerus. Di zaman sekarang itu bisa dibilang kayak kita tuh lupa caranya berproses, caranya menikmati proses. Banyak orang nggak sadar bahwa proses itu sebenarnya nggak instan. Bukannya sebenarnya lagi, udah pasti nggak instan cuy. Misal kita bikin mie instan aja itu tetap ada prosesnya cuy. Beda ya kalau misalnya kita mau makan mie kemudian kita beli ke orang gitu, atau beli ke warteg gitu. Ya itu kan langsung gitu kan, itu instan. Kita cuma bayar, kemudian makanan datang gitu. Sama kayak bisnis atau membuild something gitu loh. Kalau misalnya kalian udah siap semua, ya kayak uangnya udah ada, terus fasilitas udah ada, ya instan gitu jadinya. Tapi apakah sesuatu yang instan ini bakalan bisa long last? Ya itu belum tentu gitu. Kalau misalnya kalian bisa memanage, ya bisa long last. Kalau misalnya kalian nggak bisa memanage, kemudian langsung semuanya siap semua gitu kan. Kalau misalnya kalian modal dikasih, fasilitas dikasih, tapi kalian nggak bisa memanfaatkan itu semua, ya bakalan nggak jadi apa-apa juga gitu loh. Jadi sebenarnya yang penting di bisnis adalah bukan cuma modal duit, tapi gimana caranya kalian bisa memanage semua itu, ya kan, memanage banyak hal, dan gimana caranya kalian mengatur lini per lini dari bisnis kalian. Itu yang menurutku nggak semua orang bisa, nggak semua orang yang punya duit bisa melakukan itu.
Nah, itu yang aku coba camkan di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngomong, wah modalnya udah banyak, jelas lah bisa jalan. Enggak cuy, modal banyak tapi nggak bisa jalan atau nggak bisa manage ya sama aja bohong. Tapi juga kita nggak munafik, kita untuk memulai bisnis atau menjalankan bisnis perlu namanya modal, salah satunya adalah uang kayak gitu. Oke, ini udah lumayan lama, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like dan kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.